Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video yang kedua untuk melanjutkan materi dalam mata kuliah pengolahan sampah berbasis masyarakat, kuliah yang ke-7 terkait dengan persiapan, potensi, dan pembiayaan PSBM. Tadi kita sudah sampai ke peningkatan pengetahuan masyarakat ya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas di bagian yang selanjutnya, yaitu penaksiran potensi wilayah lokasi yang akan dijadikan rencana untuk diterapkan pengolahan sampah berbasis masyarakat yang ada di sana. Nah, sebelumnya memang kita harus menyediakan terlebih dahulu profil dari lokasi tersebut. Misalnya jumlah penduduknya ada berapa, jumlah rumahnya ada berapa, terus kemudian berbagai macam data yang kita dapat peroleh dari sumber sekunder. Teman-teman yang sudah melakukan perencanaan pengolahan sampah di mata kuliah pengolahan sampah terdahulu terkait dengan desain sistem pengolahan sampah tentunya akan menjadi lebih mudah karena ada beberapa informasi yang kita bisa dapatkan dari data-data sekunder. Misalnya data-data dalam angka yang terkait dengan aktivitas kependudukan yang ada di sana. Jangan lupa untuk wilayah yang lebih kecil, skop 1 RT atau 1 RW, kita dapat menggambar peta yang lebih sederhana sehingga dapat dimunculkan di sana berbagai macam lokasi yang kita bisa manfaatkan potensinya di dalam perencanaan ini. Dalam potensi wilayah ini dibagi dalam menjadi 4 bagian utama. Yang pertama adalah potensi fisik wilayah, ya. Yang kedua adalah potensi sampah, potensi masyarakat, dan potensi kemitraan. Keempatnya kita akan bahas satu persatu pada beberapa slide yang berikut. Yang pertama adalah potensi fisik wilayah. Jadi kita perlu mencari tahu atau merencanakan berbagai macam potensi yang mungkin dimanfaatkan sebagai pendukung dari kegiatan pengolahan sampah berbasis masyarakat ini. Misalnya, sudahkah tersedia berbagai macam fasilitas persampahan di wilayah tersebut? Bak sampah yang dimiliki baik secara individu maupun komunal, gerobak sampah atau tempat penampungan sampah sementara (TPS), atau bahkan di wilayah tersebut apakah sudah memiliki unit-unit pengomposan yang dikelola oleh masyarakat atau secara individu. Kemudian dalam potensi fisik wilayah ini kita juga bisa mendata berapa banyak misalnya lahan kosong yang terdapat di lokasi tersebut. Lahan kosong ini milik siapa? Boleh nggak dimanfaatkan? Misalnya untuk lokasi penampungan sampah sementara atau lokasi tempat berkumpulnya sampah yang sudah disortir dari rumah masing-masing sebelum disetorkan ke pihak lain dalam aktivitas bank sampah dapat dimanfaatkan dengan menggunakan lahan kosong ini. Kemudian ruas akses jalan aksesnya muat tidak ya kalau dilewati oleh kendaraan pengangkut sampah misalnya. Tosa atau pick-up atau kendaraan roda 3 lainnya atau harus menggunakan sepeda motor, sepeda atau gerobak dorong yang lain. Ini perlu didata sebagai data potensi fisik wilayah. Nah, identifikasi berbagai macam fasilitas persampahan yang ada di sana, misalnya TPS, jarak ke TPA. Jarak TPA-nya cukup jauh, oleh karena itu tidak tersedia layanan pengangkutan sampah yang ada di sana, sehingga sangat mungkin wilayah tersebut untuk diterapkan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat. Karena masyarakat mayoritas masih membuang sampah sembarangan, membakar sampah, atau bahkan membuang sampah ke sungai. Nah, kegiatan daur ulang juga kita perlu petakan, pengomposan, dan ada nggak potensi PSBM yang ada di sekitar lokasi tersebut supaya dapat dijadikan lokasi misalnya wisata banding yang dalam tahapan membangkitkan minat masyarakat. Yang berikutnya adalah informasi yang kita perlu tahu adalah potensi sampah. Jadi teman-teman perlu menghitung jumlah sampah yang mungkin akan terjadi di lokasi tersebut. Datanya dari mana? Datanya berdasarkan data SNI terkait dengan timbulan sampah per orang per hari dan
komposisi sampah yang ada di sana. Nah, data ini memang dalam pekerjaan sebenarnya perlu dilakukan survei langsung di lapangan, sehingga kita bisa tahu potensi yang ada di masyarakat, tipenya seperti apa, jenis sampahnya seperti apa. Nah, data ini dicatat sehingga kita bisa tahu jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya, setiap minggunya, dan setiap bulannya. Dari hal ini kita bisa tahu berapa besar sampah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan tersebut. 50% sampahnya adalah sampah organik, kemudian dapat diolah menjadi kompos. Setelah diolah jadi kompos, berapa persen degradasi terhadap dari kompos tersebut, sehingga dapat menghasilkan kompos yang benar-benar layak untuk dimanfaatkan atau layak untuk dijual. Kemudian bisa dihitung untuk perhitungan selanjutnya, yaitu pemasukan, masalah pembiayaan dari kegiatan pengolahan sampah berbasis masyarakat. Layak jualnya berapa, layak buangnya berapa, sehingga dapat dihitung secara detail berbagai macam potensi yang dapat dimanfaatkan dari lokasi tersebut. Dan dapat disusun peta pola pikir pengolahan sampah secara terpadu. Dari rumah tangga nanti akan ada petugas yang akan mengangkut, kemudian akan dilakukan pengomposan sampah di lokasi yang terpadu, di lahan kosong tadi misalnya, dengan sistem pengolahan sampah organik. Ataupun ada sampah-sampah organik yang mampu dikelola di rumah masing-masing dengan sistem komposter rumah tangga atau biopori skala rumah tangga. Kompos yang dihasilkan kemudian nanti distorkan ke suatu tempat yang dikelola bersama, kemudian dapat dijual. Kemudian yang berikutnya adalah sampah plastik, ya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaleng, sampah botol yang kita anggap ini menjadi sampah-sampah yang mempunyai nilai jual. Yang selama ini teman-teman sudah survei di bank sampah yang bisa ditabung, kemudian masuk ke bank sampah dan dijual. Yang sampah berikutnya adalah sampah-sampah yang mungkin memiliki nilai jualnya yang lebih tinggi, bungkus saset, kemasan, makanan, minuman, deterjen, pewangi, dan seterusnya yang mungkin bisa dikelola dalam kelompok kerajinan. Ataupun styrofoam yang juga masih dihasilkan oleh masyarakat yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Intinya adalah kerajinan-kerajinan yang mungkin dibuat dari berbagai macam sistem ini. Nah, kita tahu organik, plastik, kertas, kaleng, botol, bungkus aluminium foil, styrofoam itu adalah berdasarkan hasil survei dari potensi sampah. Karena satu lokasi dengan lokasi yang lain belum tentu memiliki sampah yang sama, gitu ya. Jadi, walaupun secara umum se-Indonesia ini sama jenis sampah yang dihasilkan, tapi persentasenya akan mungkin berbeda. Sampah di wilayah perkotaan akan sangat mungkin berbeda dengan sampah yang dihasilkan di wilayah perdesaan. Jadi, kita juga perlu mengenal jenis-jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Ada sampah organik, sampah botol, sampah kaca, sampah kaleng, aluminium foil, ya. Kemudian sampah plastik, sampah styrofoam, kertas, dan sampah-sampah yang dianggap berbahaya dan beracun. Jadi jenis sampah ini perlu dikenalkan ke masyarakat sehingga potensi sampah yang nantinya akan bermasalah akan sedini mungkin dapat diantisipasi masalahnya sehingga dapat direncanakan saya akan membawa sampah ini kemana. Nah, yang ketiga adalah potensi masyarakat. Nah, ini menjadi sangat penting sebenarnya, ya, masyarakat sebagai penghasil sampah tentunya, tapi juga masyarakat sebagai penentu keberhasilan dari PSBM itu sendiri. Perlu pendataan masyarakat yang mendukung berapa banyak, yang menolak sistem itu berapa banyak. Karena nanti masyarakat yang akan terlibat dalam sistemnya. Masyarakat tidak sebagai objeknya saja, tapi masyarakat sebagai subjeknya yang melakukannya. Jadi, masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus perlu dilibatkan sebagai bagian dari sistem PSBM. Misalnya, mereka yang berprofesi sebagai tenaga pengajar dapat dilibatkan dalam kegiatan pembinaan dan pendampingan masyarakat yang sangat membantu kegiatan yang dilakukan oleh fasilitator yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian mereka-mereka yang kreatif, masyarakat yang kreatif dapat dilibatkan dalam pembuatan berbagai macam produk kerajinan yang bernilai seni dari sampah.
Mereka yang terampil berkebun dapat dilebarkan dalam penyuluhan pemanfaatan kompos yang benar. Sementara itu, mereka yang terampil dalam kegiatan pertukangan dapat dilibatkan dalam konstruksi berbagai macam fasilitas dari PSBM itu sendiri. Jadi harapannya PSBM-nya dapat merangkul seluruh masyarakat sehingga mereka bisa terlibat secara penuh dalam pengolahan sampah berbasis masyarakat. Yang perlu diperhatikan di sini tentunya karena hubungannya dengan manusia, dengan masyarakat, aktivitas sosial yang sangat tinggi, sehingga perlu dipertimbangkan ada latar belakang pendidikan, profesi, tingkat kesediaan membayar, dan peran serta dari masyarakat itu sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir dari pemetaan potensi ini adalah potensi kemitraan. Sejauh mana ada keterlibatan instansi kebersihan misalnya, instansi pemerintah yang mampu menampung berbagai macam produk yang dihasilkan oleh masyarakat tadi. Atau pengusaha-pengusaha daur ulang yang ada di sekitar lokasi, lapak-lapak pengepul yang ada di lokasi sehingga dapat menampung sampah-sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat. Bank sampahnya dapat menyetorkan sampah-sampah yang sudah terpilah, tidak perlu jauh-jauh, tapi ada tetangga desanya yang mampu menjemput sampah sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih minim. Atau pedagang-pedagang kompos yang ada di sekitar lokasi, atau perusahaan-perusahaan swasta yang mampu menerima berbagai macam produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Sehingga kegiatan tersebut dapat disupport secara penuh oleh berbagai macam kegiatan yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut. Jadi masyarakat tidak merasa sendiri melakukannya, tapi ada keterlibatan pihak-pihak yang lain yang dapat membantu, minimal membantu semangat dari masyarakat tadi. Sehingga kegiatan ini dapat secara penuh berjalan dengan baik. Baru selanjutnya adalah merencanakan PSBM. Setelah semua potensi dapat dikira dengan baik, kemudian waktunya tiba untuk merencanakan PSBM. Sampahnya jenisnya apa, akan dibawa kemana, kemudian diolah menjadi apa, ini menjadi sebuah perencanaan yang baik. Mungkin teman-teman masih ingat diagram alir massa dalam perencanaan pengolahan sampah, ya mirip seperti itu. Ada gerobak sampah, ada sampah basah, sampah kering, mungkin dengan istilah yang lebih sederhana ya, layak kompos, pengomposan, kemudian masuk kemana, masyarakat berapa, kemudian layak jual, layak buang kemudian diangkut oleh truk, kemudian layak daur ulang, kertas, plastik, kemudian akan berakhir di bank-bank sampah misalnya seperti itu. Jadi ini perlu dibuat dalam suatu sistem dengan diagram massa alir yang lebih jelas. Sumber sampah dikumpulkan dengan gerobak, kemudian akan diangkut dengan TPS 3R. Kalau di lokasi tersebut menerapkan sistem pengolahan sampah berbasis 3R. Lokasinya lewat mana, jalurnya seperti apa, ini juga perlu dipetakan secara baik. Jadi butuh peta yang jelas. Kendaraannya harus seperti apa? Diangkut dengan gerobak dorong kah, gerobak mesin kah, atau menggunakan sepeda dengan sampah-sampah yang terpilah, atau menggunakan gerobak motor dengan juga sampah yang terpilah. Jenis sampah terpilahnya juga perlu ditentukan dengan baik. Atau menggunakan jenis kendaraan roda 3 yang lainnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya dengan materi ini dapat mendesain, dapat berpikir, karena materi ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari materi pengolahan sampah yang sudah didapat pada semester yang sebelumnya ya. Jadi mudah-mudahan bisa ada bayangan dapat merencanakan sistem pengolahan sampah yang lebih baik, lebih detail, tapi meningkatkan peran serta masyarakat ya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk mengisi absen ya, mengisi absen dengan tata cara yang ada di gambar tersebut. Jadi absensi dilakukan pada jam mata kuliah berlangsung, kemudian tidak mengisi absen dapat dianggap tidak mengikuti perkuliahan. Mudah-mudahan dapat diisi secara benar ya, tidak hanya ikut-ikutan mengisi temannya. Nah, ini ada petunjuk pengisian dan dapat diisi dengan baik. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan berbicara sedikit dengan masalah pembiayaan. Pembiayaan ini menjadi sangat penting karena PSBM yang baik harus disupport dengan biaya yang baik pula. Bukan terus harus disupport dari biaya dari luar, tapi masyarakat juga harus memiliki inisiatif untuk menggerakkan PSBM ini supaya dapat berjalan dengan sendirinya.
Jadi PSBM ini ibarat suatu warung kelontong yang ada barang masuk, kemudian dijual, kemudian dari hasil penjualan tersebut dapat pemasukan, sehingga dapat membeli barang yang baru. Jadi operasional di dalam toko tersebut, di dalam warung tersebut dapat berjalan dengan baik. Dan ini harus dihitung. Faktor penting dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah pembiayaan. Mana saja yang dapat dilakukan sebagai potensi, dapat dihitung sebagai potensi pemasukan, dan mana saja yang dapat dihitung sebagai potensi pengeluaran. Jadi harus imbang untung dan ruginya. Pendapatan harus lebih tinggi daripada pengeluaran. Atau minimal pengeluaran harus sama besarnya dengan pendapatan. Sehingga apa? Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Berbagai macam pengeluaran yang dapat muncul dari kegiatan ini, misalnya apa? Gaji, pengeluaran untuk gaji petugas, ya. Petugas pengangkutan, petugas pemilahan, petugas survei, petugas sosialisasi, petugas pemungutan retribusi, gitu. Ada pengeluaran juga untuk perawatan kendaraan, perawatan alat pencacah sampah, perawatan alat pengayak sampah organik, ya, dan kegiatan-kegiatan perawatan yang lainnya. Pengeluaran alat dan bahan, beli masker, beli sarung tangan, beli bensin, ya, kemudian bayar listrik, bayar air, ya, yang dipakai untuk aktivitas kegiatan pengolahan sampah berbasis masyarakat tersebut. Atau pengeluaran untuk pembuangan sisa sampah, pembuangan sisa sampah. Apa yang maksud dengan sisa sampah? Adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang, tidak bisa diolah di lokasi tersebut, sehingga perlu apa? Memanggil truk untuk mengangkut sampah dan dibuang ke tempat pengolahan sampah yang lain, atau diangkut menuju ke TPA misalnya. Atau ada pengeluaran administratif lainnya, gitu ya. Sewa lahan, atau ada kontribusi ke desa dan seterusnya, dan pengeluaran usaha lainnya untuk kepentingan perdagangan sampah. Ini adalah list pengeluaran-pengeluaran yang biasanya dikeluarkan dari sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat. Tentunya dalam desain nanti teman-teman bisa mendetailkan pengeluaran yang lain yang akan muncul dari sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Nah, sedangkan pendapatan dapat didapatkan dari misalnya iuran anggota, ya, sistem retribusi yang diterapkan dari sistem pengangkutan sampah dengan berbasis 3R. Atau penjualan kompos kalau di sana dihasilkan suatu pengolahan sampah berbasis organik. Penjualan produk kerajinan juga bisa, atau bagi hasil dengan sistem bank sampah. Jadi pemotongan 10% misalnya dari sistem penampungan sampah yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, mudah-mudahan ada bayangan, dan pendapatan ini hanya contoh, dan teman-teman bisa membreakdown-nya lebih lanjut dalam perencanaan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat. Mudah-mudahan materi ini dapat dipahami, dapat dimengerti dengan baik, dan pengumuman selanjutnya saya akan umumkan mengenai UTS, ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.